Kita sudah sampai di ayat ke-122 surat Al-Baqarah. Di ayat ini peringatan kepada Bani Israel. Bani Israel itu banyak mendapat perhatian di dalam Al-Quran. Termasuk kisah Nabi Musa itu diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Saya rasa bukan karena pentingnya Bani Israel, tetapi karena tipikal Bani Israel itu banyak mewakili tipikal-tipikal umat-umat di dunia, di seluruh zaman-zaman Nabi. Tipikal-tipikal itu antara lain adalah suka bantah, greedy atau rakus, suka memutarbalikkan fakta, kemudian suka menambah kurangi ajaran agama. Lalu yang paling pol adalah selalu mengupayakan agar agama itu sesuai dengan keinginan dan tradisi pribadi maupun masyarakatnya. Nah, hal-hal tadi itulah yang membuat kemudian Bani Israel sering dijadikan semacam contoh atau kisah di dalam Al-Quran. Apa fungsinya? Ya supaya umat-umat setelahnya itu mengambil pelajaran. Jangan sampai kayak Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran. Gitulah. Itu intinya di situ. Sehingga ketika Bani Israel berulang-ulang disebut di dalam Al-Quran, sesuai seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 122 ini, ya lagi-lagi begitu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu tuh mbok ya ingatlah nikmat yang begitu banyak telah aku berikan kepada kalian. Biasanya di ayat lain malah ditambahi dengan misalnya seperti saat kami anjainakum, kami menyelamatkan kalian dari karbil azim, dari bencana yang besar yakni Fir'aun. Waktu itu anak laki kalian dibiarkan hidup, anak perempuan kalian dibunuh. Sebaliknya. Ya, anak laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Lalu kami selamatkan kalian juga dengan menyeberangi lautan. Kemudian kami berikan juga mana wasalwa. Kami berikan juga Taurat. Kami berikan juga begitu banyak nabi yang kita utus dari kaum kalian. Bahkan Allah berfirman, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu nikmat-nikmat itu banyak kamu dustakan. Banyak kamu abaikan peringatan-peringatannya. Nah, kalau kita kaca pada kita ini ya, terutama kita di Indonesia ini. Allah ya Karim, dikasih anugerah oleh Allah berupa alam ini aja, sumber daya alam, potensi alam kita. Itu luar biasa, apa yang nggak ada di Indonesia. Ada semua. Apa yang nggak ada? Ada semua. Cuma kita ini greedy. Rakus, sehingga kemudian seolah alam ini tidak cukup untuk kita bertahan hidup. Kok bisa alam segini kok sampai terus nggak bisa untuk bertahan hidup? Itu ya berarti kita itu
sedang disetting pikiran kita itu menjadi tidak cukup. Diciptakan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Akhirnya kita harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan baru tadi, malah esensi dari kebutuhan itu akhirnya terabaikan. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan ketenangan, kebutuhan kebahagiaan, itu diabaikan. Karena ukuran-ukurannya kemudian diganti dengan ukuran angka. Nah itu. Ini yang mestinya kita sadari, karena kalau nggak begitu, Bani Israel dulu itu sudah dilebihkan. Wa anni faddaltukum 'alal alamin itu memiliki banyak makna. Yang pertama adalah memang Bani Israel itu banyak dianugerahi kecerdasan. Sejak dulu memang sudah penguasa ekonomi. Ya, bahkan di Madinah sebelum datangnya Rasulullah, ketika masih bernama Yasrib, itu orang Yahudi banyak berkuasa di situ. Baik dari sisi sosial, budaya maupun ekonomi. Jangan salah, kota Madinah kita, Madinah Al-Munawwarah itu, dulu kan namanya Yasrib. Sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Dan para penguasa ekonomi saat itu, terutama dan sosial serta budaya, itu ya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Ingat loh ya, ada banyak suku di sana. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan seterusnya. Ada suku Khazraj dan sebagainya. Suku Aus dan sebagainya. Dan mereka ini menetap tinggal sudah ratusan tahun di Yasrib atau Madinah itu sebelum datangnya Rasulullah. Tetapi kemudian itu lagi, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, keamanan, ketenangan, itu mereka sering lalu mengkhianati itu, sehingga kemudian dicabut nikmat itu. Nikmat itu kemudian dicabut. Itu yang membuat kemudian Bani Israel diaspora di banyak tempat. Seperti dulu misalnya awal-awal keturunan Yakub, ketika anak-anak beliau yakni Yusuf, Benjamin, Ishak dan seterusnya, itu waktu Yusuf kemudian mimpi bahwa ada 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari yang bersujud kepadanya. Dulur-dulurnya Yusuf yang 10 itu loh iri, laki semua itu. Iri lalu kemudian membuat setting plot pembunuhan. Tapi karena kuasa Allah, akhirnya hanya diceburkan dalam sumur. Singkat cerita kemudian diambil atau dibeli Nabi Yusuf ini sebagai budak lah untuk mengabdi di istana. Loh, dengan kuasa Allah pula akhirnya Nabi Yusuf ini bisa mencapai tampuk kekuasaan loh. Jadi di Mesir dulu itu, di zaman itu, Mesir yang sekarang ini, Mesir yang ada Al-Azhar dan sebagainya ini, di zamannya Nabi Yusuf itu dikuasai Bani Israel loh. Rajanya orang Israel. Nah, jangan salah, Nabi Yusuf itu orang Israel, Bani Israel. Dan memerintah menjadi raja saat itu di situ. Jadi kalau kita lihat memang Jazirah Arab itu sejak dulu ya banyak dikuasai oleh Bani Israel. Tapi ya begitu, setelah dimenangkan dan kemudian memerintah Mesir, di zaman Nabi Yusuf masih baik, tapi kemudian keturunannya makin menyimpang, lalu kemudian terusir lagi dari Mesir misalnya gitu. Di bumi Palestina juga begitu dulu. Sama, tetapi kemudian mengkhianati Allah. Sampai kemudian dilarang masuk ke negeri itu sekian puluh tahun oleh Allah. Karena ketika diminta
Begitu masuk segera bersujud kepada Allah malah berjalan mundur. Suruh bilang khitotun malah khintotun misalnya dan seterusnya. Ya pokoknya pengkhianatan begitu. Termasuk membunuh para nabi. Jadi para nabi itu kan sebuah kelebihan di mana Allah melebihkan Bani Israel dengan mengutus banyak nabi dari kalangan mereka. Tapi terhadap para nabi itu hampir semua didustakan. Bahkan sebagian di antara mereka dibunuh. Siapa? Ya Bani Israel sendiri yang membunuh. Padahal nabinya juga diangkat Allah dari Bani Israel. Maka peringatan itu juga berlaku untuk kita agar kita selalu ingat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah ini. Jadi kamu itu takutlah pada hari di mana nanti itu tidak berlaku lagi. Tidak bisa saling tolong menolong. Dulur-dulur, tidak bisa tolong menolong. Saya selalu bilang sama dulur-dulur, ayo kita cintai anak kita, suami kita, istri kita, kerabat kita, dunia akhiratnya, jasmani ruhaninya. Lihat dulu, kita bisa nolong mereka itu sekarang. Wujudkan bentuk kasih sayang sampean itu sekarang, bukan nanti. Bukan nanti. Makanya Pak Guru Muhtar ngajar kita. Misalnya sampean punya uang 500.000 gitu. Terus mau membelikan baju istri harga 500.000 atau 1 juta. Lalu mau membelikan baju istri harga 1 juta. Stop. Belikan saja harga yang 250 misalnya. 250. Sudah bagus itu. Lalu yang 750 tetap belikan baju istri. Tapi baju istri sampean di akhirat. Dengan cara membelikan baju yang orang-orang yang tidak punya baju. Begitu caranya. Itu loh. Jadi, bojo, kamu untuk make up, untuk bedak, untuk parfum, segala macam, sebulan kira-kira habis berapa? Nah, karena istrinya belum mengerti akhirat, oh skincare apa ya 1 juta lah, stop. Kasih aja 200.000 misalnya. Itu udah banyak loh. 100.000 bedak Viva selesai. Yang satu saset 1.000 atau 2.000. Nih ayo tetap aja. Ya kan? Lah yang jadi sama tetap belanjain mereka. Yang 100.000, 150.000 untuk bedak mereka di akhirat. Dengan cara itu santuni mereka-mereka yang kurang mampu. Selalu begitu. Nah itu loh, bantu-membantu. Di mana? Di sini. Ketika belum mati. Karena di sana itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Karena nanti tidak bisa sampean mau nolong ibu juga tidak bisa, mau nolong bapak juga tidak bisa. Itu loh. Beberapa waktu yang lalu lah kita sudah pelajari ya ayat tentang hari di mana ayah lari dari anaknya, kan gitu. Suami lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, itu saling lari. Karena apa? Ya orang tua juga nggak mau diikut-ikutkan gitu loh, terhadap dosa atau apa yang ditanggung oleh mereka masing-masing. Jadi seorang akan lari meninggalkan saudara, ayah, istri, ibunya dan semuanya karena urusan mereka sudah sendiri-sendiri. Kata Allah, laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kamu nanti akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Bahkan saking hebohnya hari itu nanti manusia itu saling nggak peduli, bahkan orang hamil aja gugur kok.
Gitu, ya. Jadi sebab mereka lari itu karena khawatir dituntut oleh tanggung jawab masing-masing. Ya. Gitu. Bahkan seorang wanita saja ketika menyusui anaknya itu loh ditinggal. Saking hebohnya hari itu. Ya, coba dibuka dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Enggak. Sudah ketemu? Dibaca artinya mawon. Yang belum baca tadi. Yang sudah baca dikasih kesempatan yang belum baca. Al-Hajj ayat 1 sampai 2 itu tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Lalu nanti juga dibuka di surat Abasa ayat 34 sampai 37. Tapi sebelum itu Al-Hajj dulu. Monggo. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Artinya aja enggak apa-apa. Siapa yang belum pernah baca enggak apa-apa. Enggak usah, enggak, kalau belum bisa Arabnya artinya aja. Al-Hajj ayat 1 sampai 2, kemudian surat Abasa ayat 34 sampai 37 artinya. Monggo. Ketemu? Monggo. Ayo dibaca silakan. Oh, silakan yang mau baca silakan. Budia? Ya, silakan. Saya nggih. Nggih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Terus number 2, ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Sadaqallahul adzim. Oke, itu betapa dahsyatnya hari itu. Lalu coba di surat Abasa sekarang. Betapa nanti itu karena sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing, orang itu tidak sempat, tidak mau bahkan diikut-ikutkan dengan tanggung jawab dosa masing-masing, sehingga mereka lari. Ayah lari dari anak, suami lari dari istri. Coba lihat surat Abasa ayat 34 sampai 37. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Shadaqallahul adzim. Nah, kira-kira apa urusan itu? Ya, urusan terhadap tanggung jawab detail banget. Perkata, perpikiran, pertindakan. Dari apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Sehingga la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa.
Tak bisa. Maka kalau sampean mau menyayangi anak, istri, suami, bapak, ibu sampean sekarang. Sampean yang ingin berbakti kepada orang tua ketika orang tua sampean sekarang sudah tua, sekarang berbaktinya. Sangoni mereka. Hasil kerjasama itu sangkan untuk diri sampean, karena sampean nanti juga tidak bisa lagi nebus. Ketika sudah kurang sanggup, tidak bisa disusulkan, tidak bisa. Ini tuh bukan antara Taiwan ke Indonesia, kok disusul-susulkan gimana? Lah kalau kayak gitu ngapain pakai ada batas waktu kematian? Seperti dalam surat Al-Munafiqun apa itu, yang di sana disebutkan kamu itu sedekahlah sebelum datangnya mati. Lah kalau memang setelah mati masih bisa disusulkan, ngapain kok dikasih batas sebelum mati? Yus, biarin aja setelah mati juga bisa, kan repot. Jadi akhirnya di dunia ngawur aja hidup kita, nanti bisa disusulkan toh. Kan gitu. Ada batas waktu, Dulur. Ada tutup pintu ketika kapal sudah berangkat, ya sudah, nggak bisa. Maka sampean kalau mau menyayangi, pengen saling membantu, pengen saling menolong, pengen saling mengangkat dan mengangkut saudara, kerabat, istri, suami sekarang. Do it now. Karena nanti sampean, makanya ini berkali-kali dibilang, wattaqu, takutlah kamu. Kan berarti ada batasan, disuruh takut kita. Disuruh takut, disuruh khawatir, jangan sampai terjadi. Intinya lah begitu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Nah, kalau memang setelah hari itu, setelah hari kematian itu masih bisa, ngapain Allah suruh warning takut di sini? Kalau memang setelah hari kematian itu atau setelah di sana nanti kemudian bisa dikirimkan, bisa disusulkan, ngapain kok pakai ngasih warning ini? Enggak, karena memang enggak bisa sudah. Bahkan wala yuqbalu minha adlun. Dan juga tidak bisa terima tebusan. Kalau sudah wafatnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, maka tidak bisa ditebus. Tidak bisa. Nah. Jadi meskipun punya emas sebesar gunung Uhud, kata Allah, gitu. Jadi nanti itu ada orang yang setelah di depan sudah di bibir jurang neraka, gitu. Lalu manusia ditanya, dengan kalau misalnya kamu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu kamu pakai untuk menebus agar kamu tidak masuk neraka, kira-kira kamu mau nggak nebus keselamatanmu dengan emasmu yang sebesar gunung Uhud? Gitu. Kata Allah begitu. Kata manusia, iya mau ya Allah. Gitu. Mau ya Allah. Gitu. Tetapi kata Allah, jangankan sebesar gunung. Kamu dulu disuruh memberikan harta yang kamu cintai aja, tidak mau. Kata Allah gitu. Tidak mau kamu. Jangankan sebesar gunung. Gitu sih. Jadi manusia itu sekarang kita pakai untuk ini ya, benar-benar menyiapkan itu. Tidak bisa ada tebusan dan juga wala tangfa'uha syafa'atun, dan juga tidak bermanfaat pertolongan. Syafaat, siapa yang dapat syafaat? Yang bisa memberi syafaat nanti hanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang diberi syafaat? Tidak semua orang yang berKTP Islam. Ini yang salah kadang-kadang ngentengke karena sudah asalkan KTP-nya Islam seolah-olah otomatis dapat syafaat. Enggak. Di masa nanti itu Rasulullah memang bisa memberi syafaat, tapi memberi syafaat kepada umatnya yang mengamalkan ajarannya.
Yang tidak mengamalkan ajarannya tidak bisa. Gitu ya. Gitu tuh loh. Maka coba dilihat tuh, dibuka tentang bagaimana emas nanti tidak berguna meskipun sebesar gunung. Tuh, surat Ali Imran ayat 91. Kemudian surat Yunus ayat 54. Kemudian surat Az-Zumar ayat 47. Lalu banyak itu ya. Surat Al-Hadid Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Sampun, sampun. Oke. Sampun. Jadi kembali ke ayat tadi bahwa ya itu tadi kalau kita runut, kalau kita memang menyayangi anak istri suami kita, maka sayangilah dengan sepenuh hati dunia akhiratnya. Sekarang, bukan nanti. Sekarang, mumpung masih ada waktu. Gitu ya. Mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita juga masih memiliki kesempatan untuk itu. Gitu. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nyun sewu Gus. Nggih, nyun sewu Gus. Yang saya pahami, pangapunten lawi salah. Orang yang sudah meninggal itu putus amalannya kecuali 3 hal, antara lain anak yang soleh. Jika anak-anak dari seorang orang tua yang sudah meninggal itu bersedekah, beramal untuk nawaitunya untuk orang tua, apakah itu bisa sampai nih Gus? Matur nuwun. Ya, jadi kalau jelas hadisnya itu kan bismillahirrahmanirrahim, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasi asya. Pertama yang perlu dipahami, idza ketika mata itu mati atau wafat ibnu Adam, seorang anak Adam, siapapun dia, karena yang disebut anak Adam, maka in qata'a, putus, tidak ada hubungan, selesai, keretanya sudah berangkat, amaluhu, amalnya itu, tidak ada lagi perhitungan sudah.
Tapi ada pengecualian, illa kecuali. Ada 3 itu salasa. Pertama, shadaqatan jariyatin. Itu pun lagi-lagi semua sedekah yang dilakukan ketika di dunia, ketika masih hidup. Nah, dalam konteks ini, kalau anak ingin mengirimkan, itu memang bisa jika memang dulu orang tuanya itu sudah punya niat, nazar, atau wasiat. Harta tersebut memang untuk dibawa pulang ke akhirat. Itu yang pertama, sehingga tetap bisa menjadi dan masuk dalam kriteria atau kategori sedekah jariyah yang akan mengalir terus meskipun sudah wafat. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan, bukan hanya ilmu yang cuma teori diajarkan tapi dia sendiri nggak mengamalkan, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat, yang hak, yang dia amalkan, lalu dia ajarkan, lalu orang lain yang diajar itu mengamalkan juga, maka orang lain itulah akan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengamalkan. Yang di dalam kubur dapat itu. Tapi sekali lagi, ketika yang mengamalkan itu memperoleh teladan dari orang yang meninggal tadi. Dan lagi-lagi, itu yang sudah diamalkan ketika di dunia. Yang terakhir, awalatin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini kriterianya benar-benar soleh, yang mengamalkan seluruh atau sebagian maksimal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Dan ada syarat lagi, anak soleh itu mendoakan orang tua yang wafat dalam keadaan soleh juga. Kalau orang tuanya wafat tidak dalam keadaan soleh, maka sesoleh apapun anaknya yang nggak nyambung. Karena apa? Karena kesolehan anaknya itu adalah hasil didikan orang tua waktu masih hidup, laki-laki masih hidup, yang juga mendidik dengan kesolehan, dengan keteladanan. Lalu anaknya menjadi soleh dan bisa mendoakan orang tuanya. Iya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kurang soleh apa? Tapi ketika izin mendoakan ibunya loh, tidak diberi sama Allah. Dan seterusnya. Sehingga saya hanya bisa menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah warning dari Allah agar kita ini tidak mengandalkan atau tidak menyandarkan nasib kita pada orang lain. Saya selalu bilang, kita ini seperti TKI-TKW di Taiwan atau di Saudi atau dimanapun. Saya selalu menanyakan 2 hal. Kalau sampean hasil usahanya mau sampean kirimkan ke negeri kampung halaman di Indonesia, ada 2 pilihan. Sampean kirimkan sendiri ketika sampean masih di sana, sampean kirimkan sendiri untuk diinvestasikan di kampung halaman sini. Atau sampean tinggal hasil kerja sampean itu, lalu sampean titipkan entah kerabat atau teman, sampean berangkat, lalu nyuruh mereka untuk mengirimkan setelah sampean sampai di kampung halaman. Kira-kira lebih aman dan lebih terjamin mana nyampenya? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Pilihan pertama, Gus. Gus. Pertama. Itu. Kita sama. Kita adalah TKI-TKW di dunia, kampung halaman kita akhirat. Maka coba dilihat, Bu Rini, dibuka di surat Al-Munafikun. Monggo.
mulai ayat 10, 11, 12 nih Pak. Sampun kepanggih Bu ini. Dereng Gus, tebal. Belakang tuh 60 ke atas tuh. Surat ke 60 ke atas, 61, 62 atau 63 gitu. Al-Munafikun ayat berapa Gus? Ayat kalau nggak 10, 11 kalau. Angfiku mimma atau itu ya iladina amanu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ayat 11. Dan Allah tidak menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah itu Bu ini. Itu kan jelas. Allah memberi kita peringatan. Infak itu sebelum. Artinya kalau kamu TKI itu kirimkan sebelum pulang. Kan gitu. Gitu. Karena apa kata Allah? Nanti kalau kamu sudah mati atau sudah berangkat pulang ke kampung halaman, kamu baru teriak-teriak tuh. Ya Allah, jangan dulu berangkat pesawatnya. Saya masih ada sesuatu yang ketinggalan. Saya khawatir nanti tidak terkirim. Kan gitu. Itu tadi. Ya Tuhan, tundalah kematianku barang sebentar. Aku ingin kembali ke dunia. Aku ingin bersedekah. Sesuatu yang dulu aku tunda-tunda. Nah, kenapa ini orang yang mau meninggal ini kok pengen sedekah sendiri? Kenapa dia enggak mempercayakan saja, nanti toh akan dikirimi. Kenapa? Ya karena Allah berfirman di ayat yang 11 itu. Kalau sudah datang saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kenapa? Karena Allah tahu. Kalau kamu itu diberi waktu lagi, kamu pasti akan ingkar janji lagi. Nah, itu. Sehingga saya mengajak dulur semua untuk wistalah. Daripada kita meyakini sesuatu yang belum pasti, ayo kita yakini sesuatu yang pasti. Apa? Firman Allah ini. Bahwa kita diperintahkan untuk mengirimkan sangu sedekah kita. Jangan nunggu setelah mati atau orang lain mengirimkan untuk kita. Ayo kita kirimkan sendiri. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Alhamdulillah puasa Syawal kita sampai hari kelima. Tetap semangat, minta dikasih Allah kuat. Jangan menyerah dulu. Semangat, asalkan minumnya banyak, meskipun agak beser dikit, tak apa-apa, yang penting sehat. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Allah merahmati kita, menguatkan kita dalam siratul mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa alayka wa alayk. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wa badal hasdina wa najjina fi syaitan jangan kafara bana najina wa rina wa ta'ala wa dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya dunya. Rabbana man nafaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma ftah lana babas sama bab rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan ya adadil amtar wa adad wa rahlah jar wa adad wa bil harbi wa ila bil jabbar bil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana muslimin laka wa mu'minatan.
Subhana Afrika lan sabra wasabina. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.